Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar, CGP Angkatan 7 Kota Gorontalo, akan melakukan supervisi klinis dengan teknik coaching untuk pemenuhan tugas aksi nyata 2.3 yang akan diawali dengan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Yolandri Idrus. Dan sebelum percakapan pra-observasi, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yolandri untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Terima kasih, nama saya Yolandri Idrus SPD. Saya mengajar kelas 8 di SMK Negeri 9 Gorontalo. Mapel Bahasa Inggris. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Yolandri untuk disupervisi, dan tujuan supervisi kali ini bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Seperti itu Ibu Yolandri ya. Jadi Ibu Yolandri tidak usah takut, tidak usah pikir yang macam-macam. Pokoknya kita fokus bahwa tujuan supervisi kita adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran kita ke depan. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yolandri? Terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran untuk materi saya, yang pertama saya mengajar untuk teks account. Untuk pembelajaran itu yang pertama mengidentifikasi kosakata teks account secara lisan dan tulisan, sangat pendek dan sederhana terkait dengan inti tadi, atau personal account. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks account. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada proses pembelajaran nanti adalah fokus kedua ya Bu ya. Jadi terkait dengan mengidentifikasi fungsi dan struktur teks, kemudian yang kedua adalah untuk bicara atau menuliskan kosakata sulit terkait dengan teks account ya. Nah sekarang kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu capai di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas? Pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran yang pertama, penerapan pembelajaran diferensial, habis penerapan KSE, kemudian penerapan budaya positif. Jadi dari area pengembangan yang Ibu Yolandri sebutkan tadi, kira-kira bagaimana strategi pelaksanaan nantinya di kelas? Misalnya untuk yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pengembangan pembelajaran diferensial itu untuk pembelajaran sendiri. Saya masih belum terlalu menguasai. Namun saya akan mencoba pada proses pembelajaran tersebut. Baik, memang sangat baik sekali apa yang telah Ibu Yolandri sampaikan. Nah sekarang dapatkah Ibu Yolandri menjelaskan lebih lanjut apakah pada proses pembelajaran di kelas nanti akan menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni misalnya diferensiasi konten, proses, dan produk, atau sekarang Ibu Yolandri hanya akan memilih satu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi? Untuk proses pembelajaran kali ini, saya fokus pada diferensial proses, yaitu dengan menggunakan pengelompokan secara fleksibel. Yang sesuai dengan kesiapan dan kemampuan siswa. Karena hal ini berhubungan dengan materi tentang teks account yang akan saya ajarkan, di mana saya akan membagi murid ke dalam beberapa kelompok. Nantinya setiap kelompok akan mengerjakan pelatihan yang berbeda-beda.
dalam setiap kelompok itu saya akan membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar, kemudian visual, kemudian auditorial dan ya. Jadi fokus ibu nantinya di sini pada pengelompokan siswa nanti itu akan dibagi menjadi 3 kelompok didasarkan atas gaya belajar murid ya Bu ya, yaitu di mana ada gaya belajar yang visual, kemudian auditory dan kinestetik. Wah, ya sangat luar biasa sekali ya Bu. Kemudian saya sangat akan mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Semoga pada proses pembelajaran nanti akan dimudahkan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yolanda sampaikan barusan terkait dengan area pertama ya, baru terkait dengan area pertama. Nah sekarang bagaimana dengan area kedua, yaitu terkait dengan penerapan KSE itu sendiri dalam proses belajar. Oke, untuk KSE itu sendiri, saya fokus pada penerapan keterampilan. Karena untuk siswa, saya berharap siswa itu bisa berkolaborasi, baik dalam menyelesaikan tugas, dan untuk dapat berkolaborasi dengan berkomunikasi dengan baik agar dapat menjadi apa yang mereka sampaikan. Jadi untuk KSE, saya ulang lagi bahwa Ibu nanti akan fokus terkait penerapan keterampilan berrelasi ya. Baik, jadi untuk area penerapan KSE ini Ibu lebih menekankan bagian keterampilan berrelasi memang sangat menarik sekali ya Bu. Nah sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang terakhir terkait dengan penerapan budaya positif? Oke, untuk penerapan budaya positif itu sebenarnya saya sudah mendesain siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan juga selalu mendesain mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, dan sama halnya dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya fokus pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu membaca doa sebelum dan sesudah. Jadi alhamdulillah ya, sangat baik apa yang telah Ibu Yolanda sampaikan, dan saya sangat mengapresiasi penjelasan dari Ibu Yolanda tadi terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas. Dan insya Allah fokus saya pada observasi kelas nanti tentunya sesuai dengan apa yang telah Ibu Yolanda sampaikan tadi ya. Tetap semangat, dan juga saya berharap dengan adanya saya di kelas nanti tidak akan menjadi beban bagi Ibu ya, karena tujuan seperti ini adalah untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan juga diri Ibu. Tentunya kita dapat saling belajar bersama untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, untuk observasi kelasnya sendiri kira-kira kapan waktu dan kesediaan Ibu Yolanda? Insya Allah Senin ya, berarti Senin. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya Ibu Yolanda, dan untuk percakapan praobservasi kita telah selesai. Sampai ketemu pada saat pelaksanaan observasi di kelas. Semoga sehat dan tetap semangat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran, adalah kita berdoa menurutkan keyakinan dan kepercayaan ini. Doa kepada Tuhan.
terima kasih. Oke. Untuk kali ini, communication today. Siapa yang bicara dulu? Why? Sebelum kita masuk materi, kira-kira siapa yang masih ingat materi yang minggu kemarin yang kita Oke, ada rekam teks. Apa lagi? Reading? Sama. Kira-kira materi apa yang kita kasih? Ayo. Oke, ada reading card. Oke, sudah banyak ya materi yang sudah kita kasih. Sekarang kita akan masuk materi. Kalau kita bicara pengalaman masa lampau, kira-kira itu termasuk teks apa? Teks apa? Oke, thank you. Teks recount. Sekarang mungkin sudah ada yang tahu teks recount apa? Belum ada yang tahu ya? Kita akan masuk ke materi. Kira-kira apa teks recount? Oke, teks recount itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau, dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menulis teks. Oke, sebelum kita masuk ke teks recount, sebelum kita masuk ke teks recount, tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan laksanakan, yang pertama, mendeskripsikan kosakata teks recount lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di masa lampau. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebiasaan teks recount lisan dan tulisan sangat pendek terkait pengalaman pribadi di masa lampau. Sekarang, teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Oke, dari ketiga-tiga itu mungkin akan ada penjelasannya bagaimana itu orientation, serial of event bagaimana, reorientation itu akan dijelaskan di sini. Oke, sekarang kita lihat kalau dia orientation bagaimana membuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian. Itu ya, yang penulis ya. Berarti di situ pertama itu pengenalan. Macam dia betul kejadian siapa-siapa, toko-toko siapa, ya kan? Lokasinya di mana? Kalau dia sudah masuk di serial event, berarti dia sudah mulai DP cerita. Kira-kira DP cerita itu bagaimana dari awal ceritakan kejadian. Nah, itu sudah termasuk di serial. Oke? Nah, kemudian lanjut ya. Reorientation. Reorientation ini kesimpulan dari cerita. Apa kira-kira yang didapat? DP endingnya itu bagaimana? Kira-kira ada yang sedih, ada yang senang, iya kan? Apa yang mereka dapat di situ dari terakhir dari cerita, dari orientation, serial event sama reorientation. Berarti DP tentang cerita itu awal, DP isi cerita, DP terakhir, DP klimaksnya itu bagaimana? Paham? Ada yang mau ditanyakan di situ? Dari berapa yang dijelaskan tadi? Udah paham ya? Oke, lanjut. Characteristics of recount text. Di sini, meskipun memiliki tujuan yang sama dengan narrative text untuk menghibur pembaca, tetapi tetap ada perbedaan. Dalam recount text tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis. Berarti di sini tidak ada lagi lanjutan cerita harus terakhir di situ sampai terakhir, memang tidak ada konflik berkelanjutan.
dia tidak sama dengan teks naratif. Kalau dia naratif, dia akan berlanjut. Paham? Bisa? Dia berakhir sampai di cerita ini, dia ada lagi bersambung hanya sampai di situ. Oke? Itu DP karakteristik of recount text. Selalu ada urutan cerita, ada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Dia bertahap sampai selesai. Oke, lanjut. Di sini ada berapa ini? Language of recounted. Ada 10 ya. Ada using simple past tense. Kemudian ada using, ada 10 itu mungkin ada penjelasannya di sini. Yang bagaimana itu using simple past tense? Masih ingat? Ada yang ingat bagaimana itu using simple past tense? Ada yang ingat? Kalau dia simple present tense, ini kita akan masuk ke past tense. Kalau dia simple, dia subject to be less object. Kalau dia past tense, dia subject plus verb. Verb to less plus tiga macam dari teks recount. Di situ kan ada personal sampai historical, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian lihat contoh teks yang di papan untuk personal recount teks. Kita ambil contoh tugas di sini. Tugasnya tiap kelompok kalian lihat kira-kira mana yang ada di sini yang termasuk kalimat kosakata yang kita lihat sini yang menggunakan kata past tense. Lihat di sini yang ada kira-kira kalimat yang termasuk past tense itu yang mana? Itu yang kalian tulis di buku kalian masing-masing, kelompok satu kelompok. Kira-kira banyak kali yang terdapat di situ untuk kalimat past tense itu kira-kira ini itu. Kau lihat saja, jelas ini? Sekarang kalian kerjakan per kelompok, lihat kira-kira yang satu ini guna kenapa? Yang untuk past tense ini when. Contoh di sini kata when, situ kan dia dari sebenarnya dia dari verb karena dia bentuk past tense dia jadi when. Oke? Yang buat contoh tadi, paham? Yang ini kita lihat. Contoh yang ada di sini ini. Kira-kira mana lagi? Begitu juga yang kelompok di depan. Sekarang kita kasih waktu kamu 10 menit kerjakan tugasnya per kelompok. Harus kerjasama ya.
Iya, contoh macam ini kan sudah go dan when. Dia simple past tense yang jadi past tense. Kalau dia dari simple past tense go, dia past tense jadi when. Oke, Oke. Nah, yang bisa di sana ada kautan. Saya kasih macam go untuk mana yang when. Bisa dilihat kan yang bentuk past tense. Bisa? Oke. Waktunya 10 menit. Ayo. Oke, finish. Waktunya sekarang untuk presentasi. Kira-kira kelompok mana yang pertama? Oke, siapa yang bisa mewakili dari Assalamualaikum Oke, yang pertama apa? God. Oke. Yang ketiga apa? Oke, dari hasil presentasi kelompok 1, mungkin coba perhatikan untuk kelompok yang lain. Ini yang mereka dapatkan pada saat mereka
bisa membaca. Oke, sekarang kelompok yang lain tolong dengarkan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Ayo. Oke, berikan apa untuk kelompok 3. Oke, oke, terima kasih hasil pembelajaran dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang yang kalian dapatkan untuk teks kalau itu mungkin kalian sudah tahu untuk persyaratannya itu sudah ada yang berapa ya? Ada yang God, when, dan seterusnya itu termasuk di kalimat past tense ya. Kita belajar hari ini tentang past tense, tapi dia dalam teks recount. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan simpulkan kita belajar hari ini tentang teks recount. Kira-kira apa itu teks recount? Masih ingat? Menceritakan masa mengulas kembali kejadian yang sudah lampau terjadi, tapi dalam bentuk personal recount. Ada juga dalam bentuk apa? Yang tadi sudah jelaskan masih ingat? Ada personal recount, ada history recount, ada imagination recount. Oke, ada berapa itu ya? Sekarang Ibu tanya, kalian senang dengan pelajaran ini? Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa lagi ya. Ya. Kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah selesai belajar bahasa Inggris dan kita akan bertemu kembali, tapi masih materi yang sama. Oke, thank you. See you tomorrow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Yolandri? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah baik Ibu Yolandri ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan percakapan pasca observasi terkait pembelajaran yang telah Ibu Yolandri laksanakan pada di hari Senin kemarin ya. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu Yolandri apa yang sudah baik
dan apa yang masih perlu untuk diperbaiki ke depannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Baik, dari hasil pembelajaran yang saya lakukan kemarin yang sudah baik menurut saya yaitu terkait penerapan budaya positif mengenai KSE dalam pembelajaran. Untuk penerapan budaya positif sebagai contoh berdoa sebelum yang sudah pembelajaran dimulai, kerjasama dan menjalankan tugas dalam program. Selain itu, untuk penerapan KSE itu dalam proses pembelajaran sebagai contoh sebelum memulai pembelajaran biasanya saya melatih fokus dan konsentrasi siswa agar mereka siap mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan hal yang masih perlu saya perbaiki yaitu terkait dengan pembelajaran dan diferensial, di mana memang saya akui bahwa saya belum terlalu menguasai pembelajaran dan diferensial. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi alhamdulillah ini Ibu Yolandri sudah dapat merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, dan saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yolandri. Yang pertama terkait dengan penerapan budaya positif dan KSE ini sudah berjalan dengan baik, namun memang sebaiknya dilaksanakan secara terus-menerus agar dapat membudaya pada diri siswa itu sendiri. Dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga sepakat bahwa memang masih perlu ada perbaikan ke depannya, Ibu ya. Kemudian ada tambahan di sini, Ibu Yolandri perlu perhatikan bahwa untuk saat ini pembelajaran itu seharusnya dia lebih berpusat kepada murid. Tapi berdasarkan hasil observasi di proses pembelajaran yang telah Ibu Yolandri laksanakan kemarin, itu saya melihat bahwa pembelajaran itu lebih fokus kepada teacher center, pada guru. Jadi Ibu lebih banyak menjelaskan dibandingkan dengan siswa. Nah, untuk kedepannya mungkin ini bisa diperbaiki. Jadi sebaiknya Ibu memberikan Ibu sedikit memberikan penjelasan kepada siswa, tapi biarkan siswa untuk berekspresi, berkreasi atau bereksplorasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Jadi pesan saya terakhir adalah tetap semangat di dalam mencerdaskan anak bangsa, juga tetap jadilah guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.